Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya selaku moderator pada saat materi kali ini. Sekarang kita sudah kedatangan pembicara kita yaitu Kak Karvin Fadila. Beliau adalah alumni dari UIN Syarif Hidayatullah yang saat ini menjadi motivator, trainer, millennial coach, mind transform, specialist founder Karvin Life School, dan penulis buku Kak Sela. Kak Karvin sudah bergabung? Baik, ya ini banyak ya pengalaman dari Kak Karvin ini dalam berorganisasi, yaitu menjadi founder Karvin Management, motivator dan trainer GNC Indonesia, trainer Finding Talent, terus pembimbing beasiswa Karya Muda Nusantara, dan masih banyak pengalaman organisasi yang lainnya. Di sini juga ada pengalaman Kak Karvin sebagai motivator. Itu pernah menjadi motivator di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, dan masih banyak yang lainnya. Serta Kak Karvin ini biasa membawakan materi motivasi, leadership, self-management, communication skill, public speaking, dan masih banyak yang lainnya. Baik, kepada Kak Karvin, waktu dan tempat dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Kak. Pagi Kak. Selamat pagi Kak. Semoga sehat selalu teman-teman semua ya. Sehat pikiran, badan, fisik, sehat dompet, sehat hati. Ini dompetnya sehat-sehat gak nih? Enggak Pak. Oh enggak ya, jujur sekali. Kurang baik Kak. Jujur sekali Anda. Ya, oke. Teman-teman semua, alhamdulillah membantu saya dikasih kesempatan sama panitia dari teman-teman jurusan Gizi ya, jurusan Gizi dari Universitas Jakarta 2. Benar, Jakarta 2 ya? Iya benar Kak. Baik, iya Kak. Ya, karena saya sebelumnya ngisi di Poltekkes Banten, Jakarta 1 sama Jakarta 3, ini Jakarta 2 ya. Alhamdulillah Jakarta 1, 2, 3 sudah pernah berbagi dengan teman-teman nih. Dan dikasih kesempatan sekarang khusus di jurusan Gizi. Nah, ini kesempatan yang langka karena jarang-jarang jurusan Gizi ketemunya dengan seorang sarjana hukum kan, jarang-jarang ya. Nah teman-teman semua, alhamdulillah saya diminta berbagi sama teman-teman semua tentang berkaitan dengan organisasi tepat. Nah saya perkenalkan dulu, nama saya Karvin. Teman-teman boleh panggil saya dengan sebutan Karvin, boleh dengan sebutan Karvin secara langsung tanpa menggunakan K atau Kang pun tidak masalah. Mau sebutan yang lain silahkan, yang penting sebutan-sebutan itu sebutan baik dan membuat yang teman-teman pun dipersilahkan gitu ya. Oke teman-teman semua, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting. Nah kenapa menjadi penting kita akan bahas pada pagi hari ini. Teman-teman panitia, saya dikasih waktu berapa puluh jam untuk menyampaikan materi? 45 menit. Oh 45 menit gak ya? Nanti mudah-mudahan teman-teman betah dalam waktu 45 menit karena biasa di atas 45 menit. Mudah-mudahan teman-teman bisa betah dan ini menjadi pertemuan awal bagi kita sehingga kita bisa silaturahmi yang lebih jauh nanti ya. Baik teman-teman semua, ini saya dapat sebutan dari seorang guru menjadi seorang mind transform spesialis. Kenapa? Karena memang kita fokus bagaimana cara mengubah sebuah mindset
seseorang berkaitan dengan berbagai hal. Karena ternyata yang mendatangi kita bukan hanya sebatas usia yang sama dengan saya. Teman-teman usianya berapa ya? Ada yang 16 tahun di sini? Nggak mungkin ya, mahasiswa. Ada yang, nanti kalau teman-teman saya butuh respon, teman-teman bisa jawab melalui grup chat ya. Kalau saya butuh respon, teman-teman bisa jawab melalui grup chat, biar nggak tahu ramai kalau misalkan menggunakan suara audio. Teman-teman bisa siap-siap grup chatnya kalau saya bertanya sesuatu, teman-teman langsung. Baik. Nah, teman-teman, slide-nya dibuka aja, Kak. Kita pengen kenalan dulu kayaknya. Kalau tadi menggunakan kenalannya menggunakan hanya sebatas verbal, oke, nanti kita akan kenalan video. Dan perkenalan yang tadi merupakan perkenalan yang cukup singkat sebenarnya. Banyak hal yang memang belum dicatat di sana dan banyak hal yang memang belum, dan sebenarnya nggak perlu amat untuk disampaikan di dalam tulisan. Karena proses perjalanan hidup dari mulai kita lahir sampai kita dewasa saat ini itu cukup panjang. Jadi kalau mau ditulis nggak cukup saya rasa di situ ya. Baik, ini latihan dasar organisasi jurusan Gizi Protekes Jakarta 2. Kita mulai kenalan menggunakan video, Pak. Silakan, Kak. Hari ini semoga 40 menit ke depan kita akan bahagia ya. Saya akan banyak teman-teman bahagia. Tapi butuh pertama seseorang bahagia itu bisa tersenyum, teman-teman. Sekarang saya mengajak teman-teman semua untuk bisa tersenyum. Senyum 227 namanya. Jadi 2 cm kanan, 2 cm kiri, lalu tahan 7 detik. Oke. 2 cm kanan, 2 cm kiri, tahan 7 detik. Tapi syaratnya adalah sekarang silakan tersenyum tanpa terlihat gigi terlebih dahulu. Punya gigi semua kan, sekarang jangan dilihatin dulu, ditahan dulu ya. Sekarang saya minta 7 detik tersenyum tanpa terlihat gigi, dimulai dari, saya akan cek mana yang senyumannya paling indah ya. Dimulai dari sekarang. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke, wah cukup indah ya, walaupun ada yang ragu-ragu dengan senyumannya sendiri. Oke, mulai yakin dengan senyumannya. Sekarang harus lebih yakin lagi bahwa senyuman kita senyuman indah. Nah, sekarang 2 cm kanan, 2 cm kiri, tahan selama 7 detik tapi dengan terlihat giginya. Oke, tidak mulai khawatir dengan ada cabai di tengah gigi, ya oke lah, nggak masalah. Sekarang mulai fokus dengan diri sendiri. Tersenyum dengan terlihat gigi. Dimulai dari sekarang. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke, indah sekali ya. Ternyata mayoritas perempuan ya. Ada beberapa laki-laki di sini.
Teman-teman, sekarang saya minta berikan senyuman terindahnya teman-teman, versi teman-teman. Yang merupakan inilah senyuman terindah yang pernah teman-teman lakukan dan rasakan. Waduh. Kalau merasa bingung dengan senyumannya, sekarang mulai bayangkan dulu sesuatu yang membuat teman-teman bahagia apa ya. Kalau dia membuat bahagia, ya udahlah, pikirin dia lah. Ya. Kalau nggak punya, ya udah yang lain gitu ya, nggak usah maksain gitu. Maksain orang nggak ada, ngapain? Oke, sekarang tersenyum. Yang menurut teman-teman itu adalah senyuman terindahnya teman-teman selama durasi 10 detik. Berikan senyuman terindah dimulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Waduh. Oh iya, senyuman. Ini panitianya ikutan senyum ya. Bagus. Bagus. Kompak ya. Luar biasa. Entah, mudah-mudahan senyuman tadi adalah senyuman ikhlasnya teman-teman. Terlepas teman-teman itu mungkin punya niatan senyuman buat siapa, it's okay lah. Yang penting senyuman itu bisa terpancar dengan baik. Semoga senyuman tadi bisa menimbulkan efek-efek positif bagi orang-orang di sekitar. Baik teman-teman semua, ini sudah dibacakan tadi. Memang ada sertifikat khusus, itu gelar-gelar non formal dengan keahlian-keahlian khusus untuk menunjang apa-apa yang saya lakukan. Kita nggak akan bahas tentang saya, tapi kita akan membahas tentang kita semua. Nah, ini waktu saya kecil, teman-teman, ada yang percaya nggak ya? Nggak ada kayaknya ya. Kelihatan dari senyum-senyumnya. Saya sih positive thinking, mungkin waktu saya kecil seperti ini. Waktu saya kecil nggak punya kamera, soalnya. Walaupun saya ragu, tapi ya udahlah. Kecil saya begini. Nah, tugas kita adalah saling mengingatkan satu sama lain. Sahabat yang baik adalah dia yang senantiasa mengingatkan sesuatu pada hal-hal lain. Sahabat yang buruk adalah dia yang senantiasa mengingatkan pada hal buruk. Jadi sekarang mulai refleksi pada diri sendiri, sebenarnya orang-orang sekeliling kita itu adalah sahabat baik atau sahabat buruk. Sekarang saya minta tangan kanannya diangkat semua, tangan kanan, tangan masing-masing ya, bukan tangan kanan orang lain, nanti diambil tangan kanan orang lain. Ya, tangan kanan masing-masing. Sekarang kita berdoa, ucap ulang apa yang saya katakan sambil diucap ulang ya. Di unmute nggak apa-apa, teman-teman, di unmute nggak apa-apa. Ucap ulang apa yang saya katakan ya. Oke, siap. Ucap ulang apa yang saya katakan dan lakukan apa yang saya perintahkan. Sahabatku, yang ada di sana, saya doakan engkau bahagia. Semoga engkau sehat selalu. Sukses terus ya. Semoga Semoga. Oke teman-teman, saya doakan teman-teman sehat selalu, bahagia selalu ya. Semangat terus teman-teman, walaupun kegiatannya mungkin di rumah aja. Sekarang masuk ke slide berikutnya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas satu yang penting. Kenapa ini menjadi penting? Kebayang nggak sih kalau kita dan kita nih, kebayang nggak kalau misalkan teman-teman sekarang yang secara fisik punya semua, tangan punya, kaki punya, kepala punya, badan punya. Kebayang kalau salah satunya tidak ada, apa yang akan terjadi? Kebayang kalau salah satunya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kira-kira apa yang akan teman-teman rasakan dan teman-teman terjadi pada teman-teman? Sekarang silakan komentar di grup chat. Apa yang akan terjadi apabila tubuh kita tidak lengkap secara fisik ya? Tidak lengkap secara fisik. Nah, di grup chat silakan. Pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Misalkan, wah kak, kacau, oke. Susah melakukan
aktivitas sedih, aduh sedih, serasa ditinggal dia gitu ya, merasa sedih dan tidak percaya diri. Oke, tidak bisa aktivitas, tidak bisa melakukan hal apapun dengan maksimal. Oke, ada lagi. Yang terjadi adalah secara umum teman-teman kemungkinan besar akan pasti jawab tentang kurangnya maksimal kita dalam beraktivitas atau sejenisnya, kurang baiknya kita dalam beraktivitas. Ada hambatan lah ya, ada hambatan. Oke, kebayang kalau di dalam satu organisasi ada yang pincang. Organisasi itu mungkin bisa jadi tidak sehat. Organisasi itu mungkin bisa jadi nggak baik. Di sini ada yang mudah menyerah. Wajar dong di dalam satu organisasi apabila ada oknum-oknum tertentu yang membuat kita lemah. Ada. Dan itu menjadi hal yang wajar sebenarnya. Tapi orang lain itu dalam kendali dirinya, bukan kendali diri kita. Orang lain itu di luar dari kendali kita. Yang kita bisa lakukan adalah kendali. Kalau kita sudah mulai melihat orang lain melakukan yang negatif-negatif, yang bisa kita lakukan adalah cukup tetap kita istiqomah dengan melakukan yang positif. Orang lain di luar dari kendali kita. Nah, teman-teman, berkaitan dengan organisasi, kebayang dari kata awalnya itu organ. Organ tubuh kita kalau nggak lengkap, otomatis nggak maksimal. Kalau misalkan ternyata nggak sehat, otomatis kita pun melaksanakan aktivitas tidak maksimal. Itulah organisasi. Organisasi itu sama dengan tubuh kita sebenarnya. Dia akan menjalankan fungsinya dengan baik apabila tupoksinya sesuai dengan apa yang ada. Dia akan melakukan segala aktivitasnya kalau memang itu ada. Contohnya, di dalam organisasi ada yang namanya sekretaris dan bendahara. Kebayang kalau bendaharanya nggak ada. Atau bendaharanya kabur-kaburan. Atau bendaharanya keluar daripada fungsinya. Organisasi yang di bidang keuangannya pasti nggak sehat. Pasti nggak baik. Pasti nggak maksimal. Kenapa saya bilang pasti? Karena siapa yang mengurusi keuangan? Ketuanya. Silahkan. Cuma, apakah akan maksimal? Jawabannya tidak, bukan tidak mungkin, tapi tidak maksimal. Nah, bagi teman-teman sekarang yang sedang belajar organisasi, cobalah untuk bisa memaksimalkan diri berdasarkan fungsinya teman-teman sebagai apa. Kalau misalkan ternyata teman-teman diamanahkan sebagai seorang ketua, ya sudah, jalankan tupoksinya secara baik, tugas pokok dan fungsi secara baik. Kapan teman-teman tidak memaksimalkan diri teman-teman, itu tandanya teman-teman sedang tidak memaksimalkan organ teman-teman atau fungsi teman-teman sebagai A. Kalau misalkan tugas teman-teman kalau dalam organ tubuh ada sebagai tangan, ya sudah, lakukan secara maksimal tugas teman-teman sebagai tangan. Kalau misalkan teman-teman sebagai kepala, ya sudah, maksimalkan diri teman-teman untuk sebagai kepala. Kebayang kalau misalkan fisik lengkap, tapi tangan kanan kita tidak bisa bergerak sama sekali, secara otomatis tangan kanan ini tidak bisa difungsikan. Yang pada akhirnya tadi teman-teman katakan bahwa apakah sudah maksimal? Tentu jawabannya belum. Apakah bisa maksimal di kemudian hari? Bisa aja. Sekarang banyak pertanyaannya. Kalau misalkan teman-teman tahu nggak sih, kalau misalkan di dalam panca indera itu kan ada 5 ya. Panca indera itu ada 5. Sekarang pertanyaannya adalah ketika mata seseorang, ketika mata seseorang hilang, anggap buta. Kalau misalkan kita ambil persentase fungsi dari panca indera itu 100%. Sekarang salah satu inderanya diambil matanya nih. Akhirnya buta. Kira-kira persentase fungsi dari panca indera sekarang tinggal berapa? Jawab di grup chat dengan hitungan 100% ya. Hitungan maksimal 100%. Lihat panca indera ada 5. Satu inderanya hilang atau tidak terpakai, jadi misalnya 80, 50, 80. Oke, rata-rata 80%. Oke,
Saya ambil yang 80%. Ketika teman-teman mengatakan 80%, jawabnya benar atau salah? Benar. Awalnya benar. Tapi percaya atau enggak, banyak kok orang buta yang tidak tersesat. Banyak kok orang yang tidak bisa melihat tapi tetap bisa hidup. Banyak kok orang-orang yang tak mampu melihat tapi mereka tetap bisa merasakan apa-apa yang ada di depan mereka, sehingga mereka tidak terlambat. Banyak kok orang-orang yang tidak mampu melihat tapi ternyata mereka tetap bisa berkomunikasi dengan orang banyak. Kok bisa gitu, Kak? Tadinya mungkin 80 ini adalah proses ketika seseorang tidak melakukan maksimal terhadap indera-indera lainnya. 80% ketika teman-teman memiliki ternyata hilang. Contoh tadi, aduh, gue buta, gue nggak bisa apa-apa dengan gue nggak bisa lihat. It's okay, ini adalah orang-orang menyerah apa? Inderanya berarti tinggal 4. Fungsi daripada melihatnya hilang. Padahal melihat itu bukannya sebatas menggunakan mata, tapi menggunakan hati pun bisa. Nah, inilah orang-orang yang dia menyerah dengan satu inderanya, yaitu mata. Tapi apakah bisa tetap fungsi melihat itu bisa difungsikan dengan baik yang pada akhirnya tetap 100%? Jawabannya bisa. Kita mungkin nggak mampu merasakan uang, kalau misalkan merem gitu ya, merasakan uang ini 100.000, 50.000, 20.000, nggak bisa. Kalau kita merem, harus dilihat kertasnya. Tapi kenapa orang-orang tua kita atau orang-orang yang tak mampu melihat justru dia ahli banget, 20.000 deh. Gak dilihat kan ya? Berapa gitu. Tapi kepekaan di dalam jarinya, rabanya lebih apa? Lebih peka. Yang pada akhirnya tetap 100% teman-teman. Dia tetap bisa lihat. Dia tetap bisa lihat dan tetap bisa merasakan itu apa, di depan dia apa. Organisasi sama ternyata. Organisasi itu sama. Ketika dia ada yang pincang, apakah tetap bisa 100%? Tupoksi-tupoksi yang memang harus dijalankan organisasi, kewajiban-kewajiban yang harusnya dijalankan organisasi, jawabannya bisa, sekalipun pincang. Tergantung pada teman-teman. Ketika teman-teman selalu negatif thinking dengan kekurangan-kekurangan, atau ada teman-teman kita yang tidak menjalankan organisasinya dengan baik, tidak menjalankan materi, bukan hanya di kelas mahasiswa, tapi sejak teman-teman SD bahkan sampai teman-teman bekerja di corporate sekalipun, perusahaan. Kalau bidang gizi mungkin ada perusahaan bidang kesehatan ya, rumah sakit, teman-teman jadi CEO, direktur utama, teman-teman akan tetap belajar namanya organisasi. Penerapannya akan dilakukan. Dan ini menjadi penting. Kenapa kita lihat video ini? Nah, slide berikutnya kan? Oh, belum video ternyata. Masuk video, sabar ya. Video dulu deh.
sebelumnya kayak gambar tadi. Atau soft skill kita itu sudah mampu untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Nah, kita koreksi diri aja, sudah mampu apa belum ya. Nanti teman-teman kalau misalkan saya bertanya, teman-teman yang mampu jawab, teman-teman insya Allah dapat handphone lah. Ya, nanti saya kasih handphone dalam bentuk virtual, nanti saya kirim stiker handphonenya ya. Sekarang zaman virtual, jadi apa-apa virtual, handphone pun virtual, hadiahnya virtual. Gambar adalah salah satu bentuk virtual. Ini nanti saya kirim gambar virtualnya aja ya. Teman-teman, apakah kemampuan kita sudah mumpuni? Nah, inilah menjadi satu alasan penting kenapa organisasi perlu teman-teman masuki, teman-teman masuk ke dalam dunia organisasi. Ternyata di organisasi banyak hal yang memang kita bisa pelajari. Tapi nggak akan belajar apapun teman-teman di dalam organisasi kalau teman-teman akan selalu negatif dengan sesuatu. Organisasi sekalipun ada yang negatifnya saya bilang, maupun dari orang, sifat, bahkan bobroknya organisasi, teman-teman bisa belajar di sana. Kalau teman-teman mampu menemukan hikmah dan positif organisasi, akan menjadi sebuah sesuatu yang tidak penting bagi teman-teman. Kalau teman-teman sendiri ternyata negatif dengan organisasi, tidak mau menjalankan organisasi, menyalahkan orang lain, negatif mulu gitu organisasi. Ketika orang lain tidak mengerjakan, teman-teman marah gitu segala macam. It's okay lah, ada mekanismenya sehingga teman-teman bisa belajar di sana. Maka dia akan menjadi orang-orang yang lebih baik. Tapi kalau jempol ya, jempol kanan paling berada di atas. Oke, sekarang saya, makasih Sinta, saya mau bertanya ke siapa ya? Saya nyari laki-lakinya nih, mana ini? Oke, Muhammad apa ini ya? Kelompok 7, Muhammad. Oke, jempol kanan apa jempol kiri yang berada? Jempol kiri kak. Jempol kiri tadi jempol kanan, Kak Sinta. Sekarang Muhammad jempol kiri. Oke. Sekarang lakukan lagi seperti ini, tapi pastikan daripada yang tadi. Sela-selanya itu pastikan kebalikan dari yang tadi, sehingga yang kalau tadi jempolnya kiri yang berada di atas, sekarang wajib jempolnya yang jempol kanan yang di atas. Kalau sebelumnya jempol kanan yang di atas, sekarang harus jempol kiri yang berada di atas. Ya, cobain. Oke. Sudah ya, saya mau nanya sama Tiara Etis. Iya kak. Tiara sehat? Alhamdulillah kak. Oke, Tiara. Dari yang praktek yang pertama dengan yang kedua, lebih nyaman yang pertama apa yang kedua? Nyaman yang pertama kak. Iya, emang enakan jadi yang pertama ya. Iya, daripada yang kedua, iya kak. Oke, yang pertama ya. Oke, terima kasih Tiara. Baik, iya kak. Oke, sekarang Alia Diva. Baik ya kak. Baik kak. Lebih nyaman praktek yang pertama apa yang kedua? Yang pertama kak. Oke, memang yang pertama itu tetap nyaman ya. Yang kedua kurang nyaman. Oke. Ya. Makasih Alia. Baik, sama-sama kak. Oke, teman-teman. Kenapa praktek yang pertama lebih nyaman dan yang kedua mungkin kurang nyaman? Yang pertama itu kebiasaan hidup teman-teman. Kebiasaan hidup teman-teman. Mau yang kiri, mau yang kanan gitu ya. Jempolnya kanan atau kiri. Itu adalah hasil dari kebiasaan teman-teman. Itu
Terus yang kedua gimana Kak? Yang kedua adalah sesuatu yang diinginkan. Tapi teman-teman belum terbiasa. Sesuatu yang diinginkan, ternyata fase pertama yang teman-teman harus sadarin adalah, dan teman-teman harus lewati adalah ketidaknyamanan. Dalam bentuk apapun, ketika teman-teman mau berubah, hal pertama yang perlu teman-teman sadari, hal pertama yang teman-teman harus akui, hal pertama yang teman-teman harus lewati adalah fase di mana teman-teman akan merasakan ketidaknyamanan. Perubahan apapun. Contoh ya, teman-teman biasa bangun jam 7 pagi, tiba-tiba pengen bangun 4:30 deh. Itu ketika pengen bangun 4:30, waduh ujiannya setengah mampus teman-teman. Waker 10 kali bunyi, kagak bangun-bangun. Waker 10 kali udah bunyi, kita bangun, matiin, tidur lagi. Wow, itu ujiannya luar biasa. Sampai kita berani menantang, mah kalau misalkan aku pas waker nyala, terus aku gak bangun-bangun, siram aja mah. Kalau enggak gelindingin aku sampai aku jatuh dari kasur. Waduh. Menantang dirinya begitu. Ketika memang sulit untuk bangun, tiba-tiba beneran didorong sama mamanya atau disiram sama mamanya karena nggak bangun-bangun. Pas mau marah kan nggak jadi. Oh iya ya, emang aku yang nyuruh ya. Nah, ada ketidaknyamanan sehingga seseorang itu ketika dia mau berubah, memang itu yang akan hadir. Jadi teman-teman kalau misalkan mau berubah nih, pasti ketidaknyamanan akan hadir. Teman-teman yang sekarang berorganisasi, yang udah organisasi aja, ketika dia menemukan organisasi baru dengan jenis yang berbeda, dengan level yang berbeda, ujiannya kan beda nih. Pasti ketika dia menemukan hal baru itu, ujian baru itu, ketidaknyamanan akan hadir. Tapi bisa nggak dilewati? Bisa. Sama dengan praktik yang kedua teman-teman. Teman-teman merasa kurang nyaman. Yes, kurang nyaman. Perubahan itu diawali dari ketidaknyamanan. Karena memang belum biasa. Tapi kalau udah biasa kan tetap akan nyaman. Tapi akan tetap bisa dilakukan seperti ini. Apakah tetap bisa dibalik? Bisa jawabannya. Jadi ketika teman-teman berubah, bisa nggak berubah? Bisa. Pertanyaannya adalah mau menjalani proses atau fase pertama tadi nggak? Ketika teman-teman mulai berorganisasi, mulailah lihat bahwa dan mulailah sadar saya nggak pernah organisasi sebelumnya, saya pengen organisasi, ya sudah akan hadir namanya ketidaknyamanan. Satu, waktu mungkin akan lebih sempit kita untuk beristirahat. Waktu kita keambil organisasi, kita akan lebih sering mikirin orang lain, kita akan lebih sering. Nah, hal-hal baru itu yang akan terjadi dan teman-teman harus sadar sejak awal. Biar ketika itu muncul, teman-teman tidak menyesal. Ih, kok gue masuk organisasi malah begini ya? Kebanyakan ihnya. Nah, itu akibat dari ketidaksadaran kita sejak awal biasanya. Tapi kalau orang-orang yang mau sadar sejak awal, ketika itu muncul, mengatakan hal yang berbeda pasti. Dia akan mengatakan, oh ya memang fasenya begini. Hal-hal baru, tidak nyamanan dalam diri di awal memang pasti hadir, ya sudah, pelajari itu. Apa-apa saja perlu dipelajari agar mengantisipasi dan bisa menyelesaikan masalah-masalah itu, masalah-masalah dalam organisasi, ya sudah. Lewati itu, maka teman-teman bisa. Hadapi aja, nikmati itu. Ketika teman-teman mampu menikmati, sebenarnya teman-teman ya secara otomatis lambat laun akan bisa melewati masalah-masalah atau masalah itu. Contoh